Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Oke, hari ini kita lanjut materi ya, yaitu mengenai tahapan manajemen sumber daya manusia bisnis retail. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia, bisnis retail pada dasarnya memiliki beberapa tahapan. Nah, ada 6 tahapan. Yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen merupakan gerbang awal yang sangat menentukan. Ya, maksudnya rekrutmen itu adalah merekrut sumber daya manusia bisnis retail. Oke, yang kedua yaitu orientasi. Nah, pada dasarnya dalam setiap organisasi atau perusahaan pasti mempunyai suasana, budaya, prinsip kerja, serta nilai-nilai yang berbeda. Nah, maksudnya di sini adalah tahap perkenalan, baik dari perusahaannya, tahap perkenalan tentang perusahaan, personal perusahaan, posisi perusahaan, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, pekerjaan, serta alur pekerjaan yang terperinci. Lalu yang ketiga ada pelatihan. Pada dasarnya, kegiatan pelatihan sangat diperlukan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan dari karyawan, sehingga mampu meningkatkan kinerja dari karyawan. Terdapat 2 jenis pelatihan. Nah, yang pertama pelatihan keterampilan teknis, yang kedua pelatihan antar pribadi. Lalu yang keempat selanjutnya yaitu penempatan. Penempatan merupakan suatu tahap di mana karyawan yang sudah dinilai layak diterima akan ditempatkan di tempat kerja yang sesuai divisi yang dibutuhkan. Lalu yang kelima, pemberdayaan merupakan tahapan mendelegasikan pekerjaan pada bawahan dengan cara pengawasan. Lalu yang terakhir, continuous improvement. Maksudnya yaitu bahwa setiap hari harus menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Lalu selanjutnya di sini ada perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi dan menjamin organisasi memiliki jumlah dan kualitas karyawan sesuai pada saat yang tepat, atau bisa dikatakan right people in the right time. Perencanaan sumber daya manusia secara jangka pendek berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, sedangkan untuk jangka panjang juga meliputi perencanaan perubahan kebutuhan sesuai tuntutan pekerjaan. Proses perencanaan sumber daya manusia ada beberapa tahap loh. Yang pertama, analisis pekerjaan berisi 2 macam, yaitu yang pertama deskripsi pekerjaan meliputi daftar kewajiban, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab penyelesaian yang melekat pada suatu pekerjaan. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan meliputi daftar persyaratan yang diperlukan untuk memegang jabatan atau pekerjaan tertentu, yaitu tingkat pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada peramalan permintaan dan penawaran tenaga kerja, faktor-faktor yang memengaruhi perencanaan sumber daya manusia, antara lain dari sisi permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal, yaitu ekonomi, sosial, politik, teknologi. Lalu ada organisasional, yaitu rencana strategi, anggaran, analisis pekerjaan, lingkungan kerja. Lalu lingkungan kerja, yaitu pemberhentian kerja dan pensiun, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada pencocokan permintaan dan penawaran tenaga kerja yang dilakukan berdasarkan kekurangan dan kelebihan sumber daya manusia yang diramalkan. Lalu selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia dalam bisnis retail. Nah, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh setiap organisasi dalam membentuk kepribadian karyawan yang siap berjuang dalam mencapai apa yang menjadi tujuan perusahaan, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, memberikan pelatihan. Yang kedua, penerapan atau implementasi. Yang ketiga, evaluasi. Oke anak-anak, untuk hari ini materinya sampai di situ dulu ya. Jadi kita membahas 3 materi mengenai tentang yang pertama, tahapan manajemen sumber daya manusia bisnis retail. Lalu yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia dalam bisnis retail. Oke, jadi sampai di sini dulu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.